mengisi dia. Misalnya sekarang UKM ini saya butuh kemasan, ada UKM yang buat kemasan, saya butuh ini, sudah ada semua di situ di gedung itu. Nah ini yang kita dorong pemerintah provinsi selaku koordinator kabupaten kota membuat itu gedung-gedung untuk ekonomi kreatif. Jadi saya rasa apapun yang akan kita lakukan di negeri kita ini tanpa dorongan dari teman-teman media, saya rasa cuma kosong. Karena media inilah yang mampu membuka pemikiran, mata, telinga, dan semua yang ada di situ. Tanpa itu susah. Jadi saya lihat tadi ini kayaknya tidak layak sekali kalau kita publikasikan. Nah, jadi tapi kita ambil hikmahnya dengan dipublikasikannya, semangatnya yang luar biasa, tapi usahanya kecil. Mudah-mudahan nanti antara semangat dan usahanya berimbang. Nah ini yang kita harapkan ke depan. Ini gara-gara desa sehat kan, ini kita dorong aja desanya sehat, tanpa ada ini susah Pak. Sekarang itu gampang, yang penting ekonomi ini sejahtera, ada keadilan di masyarakat. Masyarakat tidak perlu kita pilih bapak bersih, tidak perlu. Kalau sudah banyak uang kan otomatis tidak mau lihat kumuh-kumuh. Tapi kalau sampai berbuih-buih kita ngomong, kalau yang dimakan tidak ada, mana benar sapu halamannya, orang otaknya sudah berbeda kan. Tapi kan impian yang tidak pernah terwujud tuh. Nah, maka itu udah kemarin kan yang diskusi sama Ketua Kadin terkait yang kita sorot itu Narmada. Kan sekarang Narmada cuman apa sih fokus utamanya kan air. Tapi di sana banyak komponen-komponen yang bisa kita hasilkan, mulai dari pipetnya, apakah terus mulai dari kemasan botolnya, apakah sampai semua bisa nggak kita coba libatkan masing-masing UKM ataupun wilayah-wilayah ada di ring 1 itu. Itu yang coba kita bahas ini sama Kadin. Ya mudah-mudahan nanti kalau kita sudah turun bersama, ya ini semata-mata kita kan berpikir untuk kepentingan UKM sama PKL itu yang paling level bawah kan. Nah itu sih kemarin. Penopang ekonomi. Memang kalau yang itu Pak pasal 33 tentang kebutuhan kesejahteraan dan kekayaan negara alam dan sebagainya, milik sumber daya alam yang milik rakyat, milik negara, mestinya negara yang kelola. Jangan ada pengusaha-pengusaha yang memperkaya dirinya sendiri. Seandainya itu ada usaha milik pemerintah daerah misalnya, itu yang paling enak Pak. Jadi dia mampu mengangkat, jadi ada anak pengusaha-pengusaha dia diangkat jadi anak angkatnya untuk dia menyuplai jadi kebutuhan perusahaan daerah yang ada di situ. Nah kalau ini kayak Narmada, air minum Narmada ya, mana yang perlu dilibatkan orang sana? Nggak ada. Nah, jadi menurut saya sih apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini masih kurang tepat. Mungkin perlu dibenahi lagi, khususnya untuk perusahaan daerah. Kenapa ini ada tripat kan? Tripat itu kan masih banyak Pak yang bisa diusahakan. Narmada yang wisatanya musim tripat boleh pegang. Terus di situ ada sumber daya air yang luar biasa, bahkan bisa mengalahin aquatic. Kenapa nggak dipegang oleh pemerintah daerah? Artinya di situ masih banyak rakyat masyarakat kita yang nganggur di situ untuk dipekerjakan di situ. Ada pengusaha kecil seperti kemasannya mungkin pipetnya seperti belum sampaikan tadi kan lebih gampang dia masukkan kalau itu milik pemerintah daerah. Tapi kalau yang ini kan selalu keuntungannya berpikir bagaimana memperkaya diri sendiri gitu. Ya, jadi tidak akan melanggar lagi pasal 33 tadi tentang kesejahteraan, bahwa sumber kekayaan alam ini milik negara diperuntukkan kembali ke rakyat itu agak tepat. Kadang-kadang ini aku agak dorong lebih-lebih terdengar di Jawa Tengah itu artinya bagaimana itu, artinya usaha sampai itu kan dia punya brand sendiri, bukan lagi brandnya, malah Pemdanya yang menjual brandingnya itu kan. Jadi kita berharap seperti itu ya, kayak PDAM di sini ya, masa sekedar suplai, tapi kenapa enggak Narmada? Kalau mungkin tempat seperti itu harus kita kelola lebih inilah ya. Makanya ya mudah-mudahan lah nanti Apli sama ini biar bisa berbuat untuk KM sama PKL di lapangan. Saya lihat Lombok Timur kan ada Apsel Pak, air Parang itu nah, itu semua aparatur pemerintah kalau ada acara pemerintah maupun aparatur pemerintah yang acaranya pribadi di rumahnya diharuskan beli itu. Nah kenapa itu tidak kita lakukan? Cuman masalahnya Lombok Timur jauh beda sama Lombok Barat. Air Apsel itu rasanya nggak enak. Jadi
sekuat apapun kita mau promosi karena rasanya memang jauh dengan Narmada, susah dia. Nah, tapi kalau Narmada ini tinggal mau ndak pemerintah ini situ saja sebenarnya. Jadi dengan adanya modal, terus apalagi ini pemerintah provinsi juga sekarang kan sudah kita sahkan kemarin perda tentang JNI. Jadi penyertaan modal juga luar biasa besarnya itu kan. Nah, mestinya JNI juga berpikir ke arah situ. Jangan sampai hanya kita mampu melakukan usaha yang dilakukan oleh usaha-usaha kecil. Ini orang-orang miskin batako Pak, modal 2 juta aja saya bisa buat batako paving block. Hanya saya bisa cetakan 500.000 harga cetakan paving block. Saya bisa beli pasir 500, semen 500, 2 juta selesai bisa saya kerja. Nah ini pemerintah daerah penyertaan modal 20 miliar. Sama cuci mobil. Iya, cuci mobil itu nggak perlu pakai modal Pak. 2 juta cukup, beli kompresor, beli itu selesai. Dia bisa juga nggak pakai modal. Siram-siram juga banyak orang mau kan, sampai begitulah. Nggak usah kita sentuh, kita ambil alih pekerjaan orang kecil ini untuk modal yang luar biasa besar. Ini BUMD jadi kompetitor masyarakat. Susah. Masa modal 20 miliar cuman hanya sekedar cuci mobil kan? Ya semestinya kan usahanya sudah jadi usaha tuna tapi masih teri kan? Itu tidak sesuai sekali Pak. Banyak sebenarnya. Kalau yang lebih cenderung ke petani tembakau yang saat ini memang sedang merengek-rengek bagaimana dia menyetabilkan harga, terus grade-nya juga pemerintah harus turun di situ sebagai melakukan pengawasan. Turun dari situ apa fungsinya Polri? Ada TNI Polri yang di situ supaya grade tentang tembakau ini memang benar-benar seperti apa yang diharapkan masyarakat. Makanya yang saya bilang tadi, kalau mau pergerakan ekonomi ini jalan, tidak usah perkaya orang-orang yang sudah kaya ini Pak. Jadi otomatis nanti orang-orang yang sudah kaya duluan ini mampu membuat usaha yang mendongkrak ekonomi dia sendiri dengan catatan orang yang ada di bawah ini daya belinya tinggi. Nah, sekarang ini peternak di sini. Kalau daya belinya masyarakat ini tinggi Pak, otomatis datang ke mall belanja. Lah petani tembakau kalau harga tembakunya bagus, datang dia ke kota, anaknya sekolah kemana-mana. Kita buka kos, ada dagang pecel aja di sini. Cukup kita hidup. Perputaran uangnya. Ya perputaran uangnya jalan. Jadi bagus pemerintah pusat ini punya ide sekarang menghidupkan UKM dan IKM. Cuman sekarang bagaimana kita awasi supaya tepat sasaran, sampai beneran. Nah seperti ini sekarang ini coba ya, tanpa modal dari pemerintah sebesar pun. Kasihan ini kan. Nah ini mungkin yang kita harus dorong pemerintah daerah bagaimana caranya usaha-usaha yang nyata seperti ini benar-benar Dibeli lah paling enggak pasca panennya ini ada tempatnya di mana. penyalurannya. Inilah fungsi perusahaan-perusahaan daerah sebenarnya mengkoordinir. Kalau itu diusahakan dilakukan oleh perusahaan daerah, walaupun bangkrut masyarakat nggak ada yang protes Pak. Nggak ada yang protes. Iya, ini buat aku deh, terus bangkrut, udah ngomong. Ujuk-ujuk datang minta tambahan modal kan nggak benar gitu. Disuntik terus ini usaha nggak jalan-jalan kan? Jangan-jangan ini balas. Balas jasa doang kan? Ternyata emang itu penyakitnya balas jasa semua. Yang paling Ini mau pindah ke sini. modern. Iya udah pindah ke modern. Nah.